Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi'ibadika salihin. Amin. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Mabadi Awaliyah, cabang ilmu usul fikih dan kaidah fikih, karya Al-Ustaz Abdul Hamid Hakim. Kita sudah sampai ke pembahasan fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fiqhu lughatan, fikih secara bahasa, al-fahmu, paham. Jadi fikih secara bahasa itu artinya paham. Faqih tu kalamaka ay fahimtu, saya paham ucapanmu, ay fahimtuhu, atau saya memahaminya, paham ucapanmu. Jadi faqih tu kalamak sama dengan fahimtu kalamak, saya paham ucapanmu. Wastilahan, dan secara istilah, fikih itu apa? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Secara istilah ilmu fikih, secara istilah fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang jalannya dengan ijtihad. Kal ilmi bi anna niyyata fil wudu'i wajibatun, seperti ilmu bahwasanya niat di dalam wudu itu wajib. Ya. Niat di dalam wudu itu wajib. Ini fikih. Karena allati tariquhal ijtihad, ya, yang didapat dari jalan ijtihad, jalan berpikir. Jadi fikih itu ya ilmu yang didapat dari jalan berpikir. Contohnya niat di dalam wudu, wajibnya itu dari mana? Karena ada kelanjutannya. Wa nahwu dzalika minal masailil ijtihadiyah, dan begitu juga dari masalah-masalah ijtihad yang lain, masalah-masalah yang bisa dipecahkan dengan berpikir. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu tergantung niat. Dari hadis ini maka niat wudu itu wajib. Begitu, diambil dari mana? Dari hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Salat, niat salat wajib dari mana? Dari innamal a'malu binniyat. Begitu, dari hasil berpikir. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wal wudu'u minal a'mal, dan wudu itu termasuk daripada amal perbuatan. Segala perbuatan tergantung niat. Wudu bagian dari perbuatan, maka wudu perlu niat. Gitu, cara berpikirnya begitu. Saya ulangi, ya, segala perbuatan tergantung niat. Wudu itu adalah bagian dari perbuatan, maka wudu perlu niat. Begitu ya cara berpikirnya. Bi khilafil ilmi bil ahkami syar'iyyati, khilaf, ya, berbeda dengan ilmu bil ahkam, tentang hukum-hukum syar'iyyati, hukum-hukum syariat, allati laisa tariquhal ijtihad, yang jalannya itu bukan ijtihad, beda. Kal ilmi bi anna shalawatil khamsi wajibatun, seperti ilmu bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Wa anna zina muhramun, dan bahwasanya zina itu haram. Wa nahwu dzalika, dan sebagaimana hal itu, contoh-contoh yang serupa, minal masailil qat'iyyati, daripada masalah-masalah yang qat'i, fala yusammal ilmu, maka tidak disebut ilmu bima dzukira fikhan, maka tidak disebut ilmu itu, ilmu yang disebutkan tadi adalah fikih. Ya, itu ilmu. Salat 5 waktu wajib, ilmu, tapi bukan fikih. Nah, ini maksudnya di sini, kenapa kok bukan masuk kategori fikih? Karena nggak ada ijtihadi, nggak ada cara pengambilan hukum, tidak ada berpikir. Kenapa?
diwajibkan karena sudah ada qat'i dalilnya di Al-Qur'an, sudah jelas begitu. Kemudian al-ilmu itu apa? Ilmu itu sifatun yang kasyifu bihal matlub inkisyafan taman. Ilmu itu adalah sifat yang membuka untuk orang-orang yang mencari dengan penjelasan yang sempurna. Wal jahlu, dan jahil, bodoh. Biasa kita artikan jahil itu kan bodoh. Jahil itu apa? Adamul ilmi bisyai, tidak adanya ilmu tentang sesuatu pun itu bodoh. Ya. Nanti ada lagi kita menemukan ada yang namanya jahil murakkab. Jahil murakkab itu apa? Bodoh kuadrat. Nah, bodoh kuadrat. Kalau jahil itu dia bodoh, dia nggak tahu, tapi dia nggak sok tahu. Ini jahil nih namanya, bodoh biasa, atau bisa dikatakan jahil basit, bodoh biasa. Dia nggak tahu, tapi dia nggak sok tahu. Tapi kalau jahil murakkab, dia nggak tahu, tapi sok tahu. Itu namanya jahil murakkab. Ya, nggak tahu tapi sok tahu. Udah dikasih tahu ngeyel, ya, ngeyel. Misal, kalau wudu itu pakai air yang mutlak, jangan pakai air dugan misalnya, atau air yang sudah dipakai bersuci, bekas air wudu dia pakai lagi untuk wudu, kan nggak boleh. Dikasih tahu nggak boleh pakai air bekas wudu untuk wudu, pakailah air yang itu yang baru itu yang belum dipakai wudu. Ngeyel dia, boleh, ini boleh, macam-macam. Dia nggak tahu tapi nggak merasa nggak tahu. Kan yang bagus itu apa? Dia nggak tahu tapi merasa dirinya nggak tahu. Ini lumayan lah, bukan pilihan yang bagus. Ini lumayan, artinya masih bisa didandani. Orang yang nggak tahu, orang yang bodoh tapi merasa dirinya nggak tahu, ini masih bisa didandani, bisa berkembang. Tapi kalau dia nggak tahu, dia bodoh, tapi dia ngeyel seolah-olah dia yang benar, ini angel, ini susah. Yaitu jahil. Wazon, dan zon itu apa? Al-idrakur rajih li ahadil amrayn. Ya, pendapat kuat dari salah satu pendapat kuat untuk satu dari dua perkara. Ini zon, dugaan kuat. Ya, zon itu dugaan kuat. Su'uzon itu kan artinya ya dugaan buruk tapi kan kuat, lebih kuat, namanya su'uzon. Husnuzon, dugaan baik. Wal waham, kebalikannya, waham itu apa? Al idrakul marjuh li ahadil amrayn, dugaan lemah untuk satu dari dua perkara. Ini waham namanya, dugaan lemah. Contoh, hari ini mendung, hari ini awan mendung gelap, belum turun hujan, maka yang disebut zon itu akan turun hujan. Ini zon. Nah, orang belum turun hujan, dugaan kuat bahwa akan turun hujan, zon. Awan mendung gelap, tapi ada yang ngomong ini nggak hujan. Ya bisa jadi kan, bisa jadi nggak hujan karena memang nggak hujan. Ini nggak akan turun hujan, ini nggak turun hujan, kata orang. Ini waham, dugaan lemah. Kenapa? Ya, orang udah mendung gelap, ini tanda bakal hujan. Walaupun nggak setiap mendung itu akan turun hujan. Paham ya? Nggak setiap mendung itu akan turun hujan, tapi biasanya kalau mendung itu turun hujan. Maka zon itu akan turun hujan, waham itu tidak turun hujan. Begitu. Wasyak, dan syak, ragu, itu apa? Al-idrakul mustawi bainal amrayn, dugaan yang sama timbangannya, ya, sama beratnya, bainal amrayn, antara dua perkara. Dia nggak yakin ke kanan, nggak yakin ke kiri. Ya udah, ini namanya ragu. Ya. Misalnya gimana? Misalnya gini. Ketika kita sholat, kemudian kita pas sholat, tadi saya udah batal belum ya? Tadi saya udah wudu belum ya? Nah, ini
ketika sholat terus kita ragu, tadi saya udah wudu atau belum, udah batal atau belum, maka ini syak kan ragu gitu, tadi saya batal enggak ya. Misal dia itu sebelum sholat enggak wudu, tapi dia sebelum azan wudu, dia azan, atau dia sebelum dengar azan dia wudu, kemudian pas azan langsung berangkat ke masjid. Nah itu kan masih ada selang beberapa menit, dia ragu dalam sholat, tadi saya batal enggak, jadi saya kentut enggak, saya megang cewek apa enggak, ini kan ragu. Nah maka ketika saat ini maka pilih zon sebelumnya kan udah wudu, ya sudah, berarti yakin bahwa dia enggak batal. Baik, kemudian Fattaraddudu, maka analisa fi qiyami Zaidin, terhadap berdirinya Zaid, wa nafihi, terhadap adanya Zaid, ya berdirinya Zaid, qiyami Zaidin, wa nafihi, dan tidak adanya Zaid, ala sawai, atas dasar kesamaan, adalah syakun. Ini syak, ya syak. Wa ma'arajahani subut, dan dengan penguat salah satu, walintifa zon, atau peniadaan salah satu, maka itu adalah zon, ya. Dia ada apa enggak sih, ini syak. Dikuatkan, oh ada, saya lebih kuat ke Zaid itu ada, maka ini adalah zon. Oh saya lebih kuat Zaid itu enggak ada, maka ini adalah zon. Wa ma'a marjuhin bi ahadihima waham, dan dengan marjuh, dengan dugaan lemah di antara salah satunya, maka itu waham, ya, maka itu waham. Kayaknya saya lihat tadi si Zaid itu ada loh, tapi nggak tahu, kayaknya mungkin nggak ada juga, tapi saya tadi lihat si Zaid itu ada. Nah maka yang rojahan, penguatnya kan, saya tadi lihat si Zaid ada, maka zonnya Zaid ada, tapi bisa jadi nggak ada. Nah nggak ada ini adalah waham. Atau saya tadi nggak ngelihat Zaid, maka penguatnya adalah saya nggak ngelihat. Yang zon apa? Yang zon adalah Zaid nggak ada, maka yang waham adalah Zaid ada, begitu. Fal muradu bil ilmi fi ta'rifil fiqhi yashmilu zon. Wal murad, dan yang dimaksud dengan bila ilmi, dengan ilmu, fi ta'rifil fiqhi, dalam pengertian fikih, adalah yashmilu zon, yang mengandung dugaan. Maka di fikih itu kan banyak yang namanya zonniyat, perkara-perkara zonniyat, perkara-perkara yang dugaan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.